Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, masih ingat bacaan Injil minggu yang lalu? Apa ya? Bacaan Injil hari Minggu yang lalu, baru seminggu ya. Jangan-jangan yang baru saja kita dengarkan aja sudah langsung lupa. Ya. Minggu yang lalu bacaan Injilnya berkisah mengenai Yesus yang bertanya kepada para murid, menurut orang banyak, siapakah aku ini? Oh, ada yang jawab, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes yang bangkit, engkau adalah salah seorang dari para nabi. Dan kemudian Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku? Petrus kemudian mewakili para murid yang lain, engkau adalah Mesias, utusan Allah. Kemudian Yesus meneguhkan, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan kamu yang menyatakan itu, tetapi Allah sendiri yang menyatakan itu kepada dia. Baru saja dipuji, tidak begitu lama kemudian Petrus pun juga diberi kata-kata yang keras oleh Yesus. Ketika Yesus mulai pengajarannya mengenai soal bahwa Putra Manusia itu akan menderita, akan disesah, disalib, dan pada hari ketiga akan bangkit. Petrus langsung menarik Yesus. Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Yesus langsung berkata, enyahlah iblis. Baru saja dikatakan Allah yang menyatakan itu melalui kamu, sekarang diiblis-ibliskan oleh Yesus. Enyahlah iblis. Karena bukan kehendak Allah yang engkau nyatakan, tetapi kehendakmu sendiri. Bacaan minggu yang lalu kenapa saya tanyakan? Karena ini masih berkaitan. Ini terkait dengan pengajaran Yesus kepada para murid mengenai siapakah dia. Nah, ada 3 kali Yesus memberitahukan bahwa Putra Manusia itu akan mengalami sengsara. Minggu yang lalu seperti itu, ya, dan kemudian ditegaskan, siapa yang ingin mengikuti aku, ya, siapa yang mau mengikuti aku, ia harus memikul salibnya dan datang kemari untuk mengikut aku. Menjual segala-galanya, memikul salibnya, dan datanglah kemari untuk mengikuti aku. Yesus menuntut dedikasi yang penuh kepada para murid. Walau tidak dipahami, ya, sebagaimana tadi juga dinyatakan oleh bacaan Injil, tapi mereka enggan menanyakan. Hari ini itu adalah pengajaran yang kedua mengenai siapakah Yesus, pengajaran mengenai bahwa anak manusia itu akan menderita sengsara. Sudah dinyatakan seperti itu, mereka para murid angger wae, tidak tahu juga bahwa anak manusia itu akan menderita sengsara, disesah, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Angger wae di tengah jalan masih ngomongnya. Siapa di antara yang paling gede, yang paling besar di antara kita ini? Saya yang dipilih duluan, kamu kan yang dipilih terakhir, saya kan yang paling dekat, saya yang paling banyak dipanggil oleh Yesus. Mungkin mereka saling bertengkar soal-soal yang seperti itu. Siapa di antara mereka yang paling besar? Maka Yesus kemudian memberi pengajaran lagi kepada mereka. Nanti masih akan ada pengajaran yang ketiga mengenai soal itu, dan masih angger wae para murid juga salah tangkap. Tapi pengajaran ketiga tidak minggu depan, masih minggu yang ke-29 nanti. Ketika Yesus bicara mengenai soal penderitaannya, para murid menanggapinya itu malah dengan permohonan yang diwakili oleh permohonan ibunya Yakobus dan Yohanes. Nanti kalau engkau mulia, perkenankanlah anakku yang satu duduk di sebelah kananmu, yang satu di sebelah kirimu. Yesus bicara soal penyerahan diri,
Ini malah bicara soal kedudukan. Para murid kemudian marah yang lainnya. Para murid yang lainnya marah kepada kedua murid ini. Mereka marah karena apa? Karena kalau yang satu sudah di sebelah kanan Yesus, satu sudah di sebelah kiri Yesus, kita ini terus di mana? Kan gitu. Nah, tapi itu nanti yang ke minggu ke-29. Sekarang masih pengajaran yang kedua, bagaimana Yesus mengajak mereka untuk melihat siapakah yang terbesar. Siapakah yang terbesar itu diajak oleh Yesus dengan cara orang diajak untuk justru malah merendahkan diri serendah-rendahnya, menjadi pelayan atas yang lain. Ketika orang menjadi pelayan itu artinya bukan bukan kemudian menjadi jongos atau menjadi budak, itu tidak. Menjadi pelayan itu artinya adalah kemudian menghargai sepenuhnya orang lain. Orang lain dihargai, ditempatkan tidak di bawahku, tetapi sungguh ia layak mendapat penghargaan dariku. Melayani yang lain itu artinya itu tadi, menempatkan yang lain itu berharga, menempatkan pribadi yang lain itu berharga. Maka kemudian aku hargai sebagaimana Allah pun juga menghargai. Maka pengajaran pertama itu persoalan dedikasi, pengajaran kedua itu adalah persoalan kemudian menempatkan orang lain. Maka tadi dalam bacaan kedua pun juga dinyatakan demikian oleh Rasul Yakobus. Ketika dalam suatu komunitas itu ribut wae, maka kemudian Yakobus mengingatkan, hati-hati loh ya, ada keiri hatian, ada hawa nafsu, iri hati, hawa nafsu dan lain sebagainya itu artinya apa? Menempatkan diriku itu lebih daripada yang lain. Kalau kita ribut itu pasti persoalannya ada di situ. Menempatkan diriku itu lebih daripada yang lain. Minggu-minggu depan itu akan diungkapkan oleh Injil bagaimana sikap-sikap seperti ini juga dihadirkan. Ya, baik dalam keluarga, dan nanti juga akan berbicara mengenai soal perkawinan, baik juga dalam komunitas-komunitas. Hanya hari ini Yesus menekankan itu. Bagaimana kita diajak untuk berani menempatkan yang lain, menghargai yang lain itu dengan cara Allah pun juga menghargai sebagaimana Dia menghargai engkau. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ada yang menarik dari bacaan kedua. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Ternyata berdoa itu bisa salah, ya. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Suatu kali ada seorang ibu, karena begitu geram, begitu jengkelnya dengan seseorang, kemudian dia datang ke gereja berdoa mengungkapkan kejengkelannya itu terhadap orang itu, ya, terhadap Tuhan. Dia mengungkapkan semuanya, bahkan saking jengkelnya, ya, dia itu menulis nama orang itu, kemudian kertas di mana dia menuliskan itu dia lipat, kemudian diselipkan di bawah patung Bunda Maria sebagai tanda kejengkelan itu. Besoknya dia mendengar kabar orang yang dia doakan itu kecelakaan. Harusnya dia bersorak gembira, syukur.
Tetapi ternyata tidak. Yang terjadi adalah hatinya menyesal. Malah kemudian dikejar-kejar rasa bersalah. Jangan-jangan dia kecelakaan itu karena doa saya kemarin itu. Dan itu terus menghantuinya. Maka hari itu juga dia langsung ke gereja, langsung diambil lagi kertas itu. Langsung dibuang. Ya, sejak saat itu dia mulai disadarkan untuk hati-hati mengucapkan kata atau kemudian mengucapkan doa. Karena kemudian bisa menjadi berbahaya. Ya, memang tidak bisa disimpulkan bahwa kecelakaan itu akibat doa dari si ibu itu juga tidak bisa. Ya, karena bisa juga memang si orangnya itu memang ceroboh dan lain sebagainya dalam berkendaraan, kemudian bisa celaka, ya bisa saja. Ya. Tetapi bahwa dari peristiwa itu si ibu itu sudah diantar untuk mengalami ternyata benar. Berdoa itu bisa salah ketika hanya sebatas kemudian mengejar hawa nafsu, mengungkapkan diri dan lain sebagainya, tetapi kemudian tidak ada solusi menuju pada kebaikan. Dan saya kira kebanyakan dari kita, doa-doa kita adalah seperti itu. Kalau kita tanya doamu apa? Apa yang doa yang sering kamu ucapkan? Seringkali doanya itu sungguh curhat. Doa itu mencurahkan segalanya kepada Tuhan. Setelah berdoa, terus gimana setelah berdoa? Ya setelah berdoa saya lega. Setelah lega, ya sudah hanya gitu saja. Ya pantesan enggak mendapat apa-apa. Hanya sekedar mendapat kelegaan sesaat. Nah, biasanya kalau ada orang yang seperti itu, kemudian saya sarankan, mulai saat ini, sekarang doakanlah, ya, berdoalah, tidak dengan doa curhat, hanya sekedar mengungkapkan isi hati, tetapi doakanlah doa-doa yang ada di buku puji syukur itu. Di situ ada doa-doa yang banyak. Ada doa mengenai gereja yang sedang dianiaya, ada doa mengenai mereka yang menderita, ada doa macam-macam. Buatlah dirimu, hatimu dibentuk oleh doamu. Kalau biasanya engkau mengungkapkan doa itu dari sisi hidupmu, sekarang bentuklah sisi hidupmu dari doamu. Doa yang mana? Yaitu tadi, di puji syukur banyak. Ada begitu banyak doa di sana. Doakanlah itu. Dan di sana, doa-doa di sana, itu bukan hanya doa-doa yang mengungkapkan keinginan diri, tetapi sungguh ternyata doa yang begitu luas. Bapak Ibu Saudara pernah datang ke Temanggung Rawaseneng, ke Biara Okso, yang di sana para biarawannya itu adalah para pertapa. Jadi mereka hanya tinggal di dalam biara saja, tidak berkarya kemana-mana. Ketika ditanya karyanya para pertapa ini apa? Karyanya adalah berdoa. Lu berdoa kok berkarya? Iya. Berdoa itu juga berkarya. Mereka tidak berkarya aktif, tetapi mereka berdoa, dan doa mereka tidak untuk berdoa untuk dirinya sendiri, tidak hanya sebatas untuk doa keluarganya sendiri, tetapi sungguh berdoa untuk seluruh perjalanan dunia. Dan sungguh sangat dibutuhkan itu. Termasuk juga enggak usah jauh-jauh yang di Temanggung, yang di Lembang, para suster OCD.
Mereka adalah suster-suster para pertapa. Maka para Bapak Ibu Saudara kalau datang ke sana, ya, bisa jadi tidak akan ketemu dengan susternya. Kalau misa bersama dengan umat pun, mereka misalnya ikutnya tersendiri. Jadi tidak bersatu duduk bersama dengan umat, tidak. Mereka komuninya pun juga tersendiri. Umat pun juga tidak bisa melongok-melongok gitu. Karya mereka adalah karya berdoa. Ya. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Kardinal Suharyo itu meminta supaya suster-suster OCD yang di Lembang itu juga membuka karya di Keuskupan Agung Jakarta. Karena di Keuskupan Agung Jakarta yang begitu riuh, yang begitu sibuk seperti itu, tidak ada satu biara pun, satu ordo pun yang berkarya di sana, karyanya adalah doa. Maka Bapak Paus ingin supaya menjadi keseimbangan hidup, kesibukan yang luar biasa, tetapi juga kemudian diimbangi dengan doa yang baik dan benar. Doa kemudian tidak hanya sekedar curhat isi hati kepada Tuhan, tetapi kemudian doa itu sungguh menjadi tanda keterlibatanku terhadap karya Tuhan yang masih terus terjadi hingga hari ini. Dan keterlibatanku terhadap karya Tuhan yang terus terjadi hari ini seringkali pun juga mengalami tantangan dan rintangan, dan itulah yang dinamakan salib. Tidak semua penderitaan itu salib. Salib itu adalah konsekuensi dari perjuanganku untuk mengikuti, untuk terlibat dalam karya Yesus. Kalau aku menderita karena hidupku boros, itu ya salahmu dewe. Jangan ngomong, ya Tuhan, aku terima salibmu ini. Enggak, bodoh kamu. Ya. Salib itu adalah konsekuensi dari perjuangan. Ya, konsekuensi dari perjuangan, bukan akibat dari tindakan yang ceroboh, tidak, tetapi konsekuensi dari perjuangan. Dan Yesus mengajak kita untuk melakukan itu, melayani Dia, melayani orang, menjadi yang terakhir, seringkali juga tanpa disadari mengajak kita untuk menapaki salib-salib yang adalah konsekuensi dari pelayanan itu. Semoga semakin hari kita semakin dibentuk oleh keikutsertaan kita, ketekunan kita mengikuti Yesus. Ya. Dalam doa-doa kita tidak hanya sekedar memohon Tuhan mengabulkan permohonanku, tetapi biarkanlah kemudian aku turut serta mengambil bagian dalam karya Tuhan melalui doa-doa yang telah dirumuskan itu. Aku ingin membentuk diri. Atau kalau engkau berani bertanya, tanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang ingin engkau lakukan melalui diriku bagi orang lain? Aku ingin terlibat, mengambil bagian dalam karyamu itu hari ini. Kuatkanlah aku. Ini adalah doa yang benar, bukan doa yang salah. Tuhan Yesus memberkati.